Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kita belajar sebentar biar tidak salah paham. Kalau dalam dunia filsafat ada istilah altruisme. Altruisme itu orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi ini tidak sama persis dengan pleasure tadi, orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Mengapa? Di mana sih bedanya? Ayo dipahami pelan-pelan ya. Sebenarnya orang yang gayanya pleasure tadi kelihatannya seolah-olah mempedulikan orang lain. Tapi sebenarnya dia ini egois. Jadi dia ini ingin mendapatkan balasan dari orang lain itu. Balasannya dalam bentuk apa? Pengakuan atau penghormatan. Ingin disebut orang baik, ingin disebut orang yang sopan, ingin disebut orang yang tahu unggah-ungguh, ingin disebut. Nah, akhirnya apa? Melupakan kepentingannya sendiri karena ingin disebut tadi. Inilah namanya people pleaser. Jadi orang yang targetnya adalah diakui orang lain, dihargai orang lain, maka dia mengorbankan banyak hal untuk orang lain demi itu. Bandingkan dengan seorang altruis. Kalau altruis, dia tidak mikir balasan apa-apa. Dia berbuat baik, ya memang ingin berbuat baik. Para spiritualis, misalnya para sufi yang hidupnya murah hati, itu kan dia tidak mikir balasan apa-apa. Sahabat kita yang sejati misalnya menyenangkan kita, tapi dia tidak menunggu balasan apa-apa. Kita memuji dia atau kita membenci dia tidak masalah. Yang penting dia ingin berbuat baik saja pada kita. Beda dengan people pleaser tadi, dia menunggu dipuji, dia ingin orang itu selalu menganggap dia positif. Kalau sahabat sejati tadi, tidak apa-apa kamu nganggap aku negatif, asal kamu selamat, asal kamu sukses. Nah, itu true friendship. Persis sama seperti orang tua kita. Mungkin juga keluarga kita. Mereka memberi banyak, mengorbankan banyak untuk kita, tapi tidak menunggu kita akui atau kita hargai gara-gara itu. Sama juga dengan para pahlawan. Para pahlawan itu kan berkorban. Kita wah ini jangan-jangan pahlawan itu people pleaser, Pak. Enggak. Dia enggak nunggu kita akui sebagai pahlawan, ditetapkan oleh negara jadi pahlawan atau tidak. Mereka enggak pernah mikir sama sekali tentang itu. Yang mereka perjuangkan dulu ya murni ingin memberikan yang terbaik untuk tanah tumpah darahnya. Nah, ini orang menyebutnya altruis. Jadi teman-teman awas jangan keliru. Jangan disamakan begitu saja, berarti kalau saya berkorban untuk orang lain, melakukan kebaikan untuk orang lain, itu berarti jelek. Enggak jelek, kecuali kalian gaya pleaser tadi, gaya yang ingin dapat imbalan, kehormatan maupun pengakuan. Makanya kalau mau dijelaskan singkat, pleaser itu inner directed. Jadi seolah-olah keluar, tapi sebenarnya dia orientasinya ke dalam. Ingin dianggap baik, ingin menjaga citra. Mungkin kita menyebutnya jaim misalnya. Jaga image saja. Sudah terlanjur dianggap orang baik ya, biar kelihatan baiknya terus-menerus. Kadang kita menyebut juga dengan istilah pencitraan. Biar citranya tetap harum, tetap baik di tengah masyarakat misalnya, sehingga dia melakukan itu terus meskipun sebenarnya dia tidak suka itu. Nah, ini gaya pleaser. Tapi kalau seorang altruis, orang yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain, itu ya outer directed. Jadi dia tidak peduli dirinya, yang jadi fokus adalah kebaikan orang lain. Kalau yang pleaser tadi ya hanya untuk dirinya sebenarnya, biar aku tetap positif. Tapi yang altruis ini targetnya adalah orang lain jadi baik, orang lain jadi bagus, orang lain jadi benar, dan lain sebagainya.
Inilah bedanya pleaser dan altruis. Jadi mungkin teman-teman sejak tadi banyak pertanyaan, lupa kan kita harus berbagi, kita harus peduli sesama, iya. Tapi semoga posisimu bukan posisi seorang people pleaser. Hanya untuk menyenang-nyenangkan orang saja demi nama baikmu. Tapi memang kalian ingin berbuat baik dan berbagi yang sejati. Ya, gambaran mudahnya jadilah seperti sahabat yang sejati, seperti orang tua pada anak-anaknya, atau pahlawan pada bangsa dan negaranya. Makanya dalam pembedaannya mungkin bisa kita hati-hati agar lebih tepat memahaminya. Bedakanlah people pleaser itu dengan kepahlawanan. Kepahlawanan atau kalau dalam teorinya namanya heroisme. Kalau kepahlawanan itu memang orang yang berjuang, yang berkorban untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan menganggap apa guru itu paling cuma ingin menyenang-nyenangkan kita saja. Ya enggak, ngapain menyenang-nyenangkan kalian dong. Mereka juga punya banyak tujuan hidup yang lain kalau mau, tapi mereka korbankan itu untuk kalian, demi kebaikan kalian. Tidak seimbang antara yang mereka peroleh dengan yang diberikan pada kalian. Itu kepahlawanan, dan hidup ini butuh pahlawan. Kalau tidak ada pahlawan, semua orang egois misalnya, ya dunia ini pasti rusak. Bayangkan misalnya orang tua tidak punya jiwa kepahlawanan, berkorban untuk anak-anaknya. Mereka hanya mikir kepentingannya saja. Begitu anaknya lahir, dicuekin. Alah sudah, ini makhluknya Allah, biar Allah sendiri yang ngurusi, ya bisa rusak dunia ini. Jadi teori kepahlawanan itu sebenarnya teori tentang keniscayaan hidup, kewajiban hidup, kebutuhan hidup. Karena kalau tidak ada pahlawan, ini macet kehidupan kita ini. Kalau setiap orang egois, mikir kepentingannya sendiri-sendiri, mungkin besok pagi sudah jungkir balik tatanan hidup ini. Nah, ini beda dengan people pleaser tadi. Atau kewajiban-kewajiban. Misalnya kewajiban sosial atau kewajiban agama, tidak sama dengan people pleaser. Misalnya, saya Pak sedekah. Mengapa sedekah? Menjalankan perintah agama Pak. Nah, ini kewajiban. Kalau ini bukan pleasure. Saya Pak membahagiakan orang. Kenapa? Agama menyuruh saya banyak senyum, paling tidak untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, ini tidak termasuk people pleaser. Karena sumber pendorong tindakan itu norma-norma, aturan-aturan. Atau cinta. Kalau cinta juga tidak bisa disebut people pleaser. Cinta itu sama sekali tidak egois. Jadi kadang-kadang memang orang menjalankan hidup dalam cinta itu egois. Berarti itu belum cinta sebenarnya. Egois itu demi kepentingan dirinya saja. Jadi mungkin punya pasangan, dia selalu ngitung apa yang aku dapat dari pasanganku. Ini sebenarnya bukan cinta. Kalau yang seperti ini mungkin masih people pleaser. Tapi cinta yang sejati pasti bukan people pleaser. Kebaikan yang diberikan itu tidak dalam pamrih agar aku tetap dihargai, tetap diakui. Cinta itu yang dipedulikan selalu yang dicintai, tidak lagi dirinya. Sementara orang-orang yang hidup dalam pleasure ini sebenarnya menempuh jalan berputar dengan cara baik pada orang lain demi dia tetap dihargai, tetap diakui. Atau komitmen. Komitmen ini kesepakatan bersama. Kita ini kan hidup bersama orang lain, kadang-kadang membangun kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kita punya teman ini pinternya luar biasa, sementara kita tidak terlalu pinter. Tapi kita saling berkomit untuk yuk kita saling membantu biar sama-sama sukses. Nah, akhirnya yang pinter ini banyak sekali membantu kita.
Dan dia ya tentu saja tidak mengharapkan apa-apa, yang dia lakukan sesuai komitmen yang sudah dibangun bersama. Nah, ini juga tidak tergolong pleasure. Jadi mungkin sejak tadi teman-teman bertanya, lah kok nggak boleh berbuat baik pada sesama? Lo tetap sangat dianjurkan, tapi semoga tidak di level people pleasing. Hanya untuk menyenangkan orang lain demi pengakuan mereka pada diri kita. Demi pandangan positif mereka pada diri kita. Jadi mudahnya people pleaser ini dari orang-orang yang tidak percaya diri. Mereka butuh pengakuan dari yang lain. Nah, inilah kuncinya people pleaser dari hal-hal yang lain di luar pleasure. Kepahlawanan tidak termasuk people pleaser. Cinta juga begitu. Kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan juga begitu. Komitmen juga begitu. Baik, ini semoga sudah mulai bisa ditangkap maksudnya tentang tema malam hari ini, people pleaser. Yo, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis, nanti kita obrolkan di minggu terakhir bulan ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.